Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 23 Agustus 2020 adalah hari Minggu biasa yang ke-21. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 22 ayat 19 sampai 23. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."
Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah pendampingan rohani menentukan arah kebenaran. Setiap anak di tengah keluarga atau di sekolah akan mengikuti arahan dan petunjuk yang dilakukan orang tua atau guru. Ia membutuhkan orang yang dapat mengarahkannya untuk melakukan yang benar agar bisa berkembang. Anak-anak muda, jika tidak dituntun dengan baik, akhirnya bisa salah melangkah atau salah arah. Mereka membutuhkan penuntun atau pendamping yang seharusnya mengarahkan mereka untuk menjadi orang muda yang kreatif, mandiri, dan berorientasi pada kebaikan. Karena itu, gereja dan masyarakat kita, bahkan keluarga-keluarga kita, membutuhkan orang yang berperan sebagai penuntun dan teladan bagi anak-anak dan orang-orang muda untuk berjalan menuju masa depan yang baik dan cerah. Amat disesalkan kalau banyak orang muda hanya dibiarkan begitu saja, tidak dituntun, sehingga mereka tidak bisa mengetahui mana yang baik atau benar dan mana yang tidak. Sistem nilai tidak dipunyainya, sehingga mereka tidak memiliki kejelasan tentang arah hidup, masa depan selain kekaburan. Lebih parah lagi, kalau anak-anak muda jatuh ke dunia gelap zaman ini. Mereka melegalkan segala macam cara untuk kesenangannya atau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjerumuskan mereka ke tindak pidana dan kejahatan dengan dalil yang keliru. Saudara terkasih, Petrus adalah orang penting dalam jajaran para rasul yang diberikan kuasa besar oleh Yesus untuk menjadi kekuatan dan tuntunan bagi gereja. Yesus bersabda, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Jemaat yang dipercayakan kepada Petrus adalah jemaat kebenaran, yakni jemaat yang berdiri di atas firman Tuhan. Hidup mereka dituntun oleh firman Allah. Alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, segala kejahatan akan dijauhkan atau dihindari oleh semua jemaat. Segala keinginan dan nafsu jahat yang dicatat sebagai hasil perbuatan daging semestinya tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan jemaat. Demikian juga segala kekuatan jahat dari luar tidak akan bakal menguasai gereja. Demikian tatanan hidup gereja dicanangkan. Petrus dan penerusnya, para pemimpin gereja, seyogianya mengawal kehidupan beriman gereja sampai selamanya dengan landasan iman dan moral yang bermutu tinggi. Mereka menuntun kehidupan gereja dengan ajaran dan tuntunan yang baik. Surat Paulus kepada jemaat di Roma menjelaskan alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Itulah kekuatan pendampingan berdasarkan kekayaan iman dalam diri Yesus dengan tuntunan kebijaksanaan dan pengetahuannya, dan menurut jalan-jalan Allah
serta bukan jalan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang beriman pantaslah masuk dalam aliran pendampingan ini yang kita sebut pendampingan rohani. Sudah banyak pengajaran rohani yang kita terima. Sudah banyak khotbah-khotbah rohani yang mengisi kehidupan kita dan keluarga serta gereja kita. Tidak sedikit motivasi rohani yang disebarkan lewat kecanggihan media sosial sekarang ini. Apa yang sulit didapatkan dulu, sekarang mudah didapatkan. Apa yang sulit diakses dulu, sekarang sudah bisa ditemukan dan dimiliki. Hal yang kini dibutuhkan gereja dan keluarga kita adalah pendampingan rohani. Bahan rohani tidaklah cukup untuk membuatnya terjadi. Diperlukan jembatan yang menghubungkan ajaran dan praktek hidup, firman Tuhan dan kehidupan yang konkret. Teladan dan tuntunan para gembala gereja dan para rohaniwan-rohaniwati hendaklah yang pertama di atas segala-galanya. Teladan para guru dan katekis, para pengurus gereja, bahkan orang tua adalah kekuatan untuk membuat gereja kita kokoh dan kuat di atas wadas iman yang tidak tergoyahkan. Dengan demikian, perhatian gereja terhadap anak-anak dan orang muda kian mengental. Kepedulian umat akan generasi masa depan semakin hidup. Program-program besar atau kecil semakin diminati dan diadakan untuk membawa semua kepada kehidupan iman yang teguh. Sungguh, kalau kita semakin menguatkan pendampingan rohani, keseimbangan antara ajaran dan praktek, tuntunan dan keteladanan hidup, kita semua mendapatkan arah hidup beriman yang jelas. Gereja kita tetap berdiri bukan soal gedung, tetapi kokohnya konstruksi rohani kehidupan iman kita. Mari kita memulainya dari rumah-rumah kita, di tengah keluarga kita. Jadilah pendamping yang baik untuk anak-anak kita. Suami dan istri menjadi pendamping yang saling mengarahkan dan bukan menguasai dengan kekuasaan egoisme. Sesama karyawan-karyawati, anggota-anggota kelompok, organisasi saling menuntun dan mengarahkan untuk tetap di dalam iman. Biarkanlah dalam hati kita tumbuh jiwa penuntun sebagaimana semangat Yesus yang menjadi gembala yang baik bagi domba-dombanya. Semoga demikian. Amin.